Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Hari Kamis Putih, peringatan perjamuan Tuhan. Telah hadir bersama saya di studio narasumber kita, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SY, yang akrab kita panggil dengan Romo Hani. Mari kita sapa Romo Hani. Selamat datang Romo Hani. Selamat jumpa Mbak Puri, selamat jumpa para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Iya, bagaimana kabarnya Romo? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, bagaimana pantang puasanya Romo? Oh ya, jalan terus. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita buka dulu dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus, perjamuan cinta kasih yang dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai korban baru sepanjang masa pada malam yang menyerahkan dirinya. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan menimba cinta kasih-Nya dan hidup yang melimpah dari misteri agung yang kami rayakan ini, dan supaya hidup kami semakin diresapi dengan semangat Ekaris sejati, senantiasa bersyukur dan murah hati berbagi dengan sesama dalam pelayanan hidup yang tulus dan dengan sukacita. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan pertama dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir
dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 23 sampai 26. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau,
engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tanganku dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang disampaikan oleh Romo Hani. Ya, Romo Hani, pada kesempatan kali ini, hari Kamis Putih, Romo, kira-kira permenungan apa yang Romo ingin sampaikan? Ya, kita semua telah berada pada proses di ujung dari apa yang telah kita siapkan dalam masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, dan kita sampai pada Pekan Suci. Dan saat istimewa yang kita mulai kemarin pada Minggu Palma, dan Yesus mulai masuk dalam saat-saat terakhir dalam hidupnya, dan disitulah ia memberikan pada kita semua pada hari Kamis Putih sebuah tanda dan peringatan yang dia sendiri perintahkan bagi kita semua, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi setiap kali kita bersama-sama masuk dalam permenungan kita dalam Kamis Putih, yang sering juga sering perjamuan malam terakhir, ketika Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Dan disitulah ia, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, ini sangat jelas, disitulah Yesus semakin intensif memberikan apa yang ia ajarkan, pokok-pokok ajarannya, perintahnya, sekaligus juga sebuah kenangan, teladan, supaya para murid juga melakukannya. Maka pada saat kita bersama merayakan Kamis Putih, kita mengenangkan dan menghadirkan Yesus yang memberikan Ekaristi kepada kita semua. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menghadirkan kembali kurban dan tanda kasih Yesus. Kita berikan tanda kasih-Nya dalam sakramen Ekaristi yang setiap kali kita rayakan. Dan di dalam Ekaristi selalu dalam doa syukur agung kita kenangkan peristiwa itu. Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Demikian juga di dalam saat perjamuan malam terakhir itulah Yesus memberikan amanat, memberikan perintahnya, memberikan wasiatnya. Demikian juga dalam pengalaman banyak di antara umat juga ketika orang sudah pada saat akhir hidupnya, Yesus memberikan nasihat-nasihat dan juga doa untuk mereka yang akan ditinggalkan. Demikian juga kalau di dalam saat-saat di mana fase akhir dalam sebuah memasuki jenjang perguruan, maka guru juga memberikan ilmunya yang terakhir, memberikan ilmu pamungkas kepada mereka semua, dan setelah itu mereka dianggap selesai dalam sebuah proses.
Dan Yesus juga membuat yang sama, dia memberikan amanat, dia memberikan perintahnya pada kita semua, dan perintahnya itu supaya kita saling mengasihi. Dan secara nyata juga di dalam perayaan Kamis Putih, biasanya juga diadakan upacara mengulang kembali apa yang dibuat Yesus, yaitu pembasuhan kaki. Di mana disitulah Yesus menunjukkan pada kita semua, dikatakan apa yang saya buat sekarang kamu tidak mengerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Dan pada bagian akhir dalam kisah itu juga dikatakan, berbahagialah engkau jika engkau melakukannya. Jadi seluruh perintah Yesus bukan hanya wacana, bukan sekedar sebuah uraian, traktat atau sebuah pengajaran yang begitu bagus dan lalu sangat menarik, tetapi Yesus memberikan pada kita semua pada ujungnya bahwa kasih perintahnya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, bukannya diomongkan, bukannya dibicarakan, bukannya diwacanakan, tetapi yang sesuatu yang dilakukan. Maksudnya lakukanlah ini. Demikian juga kalau aku gurumu juga membasuh kamu, maka lakukanlah itu juga. Dan dikatakan berbahagialah engkau, kalau tidak salah yang tadi di dalam ayat yang kita bacakan, dikatakan ayat 17, dikatakan misalnya, jikalau kamu semua ini, tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jika kamu melakukannya. Itu yang mungkin di dalam perikop tidak dibacakan, tetapi di dalam perikop yang lengkap, disitulah terjadi sebuah peringatan pada Yesus, oleh Yesus pada kita semua. Jadi kamu akan berbahagia, ya kalau kamu lakukan. Jadi itu hanya bisa terjadi, bisa dipahami, bisa dimengerti, kalau dilakukan. Jadi itulah jalan Yesus. Jalan cinta kasih adalah jalan, yaitu melakukannya. Bukan hanya ngomongin, bukan hanya menceritakan, tetapi melakukannya. Dan dalam melakukannya itulah, nah Yesus mengatakan berbahagialah kamu. Bahagia karena ya kalau sudah kamu lakukan. Kalau belum kamu lakukan, kamu belum bisa mengerti. Apalagi kamu juga belum bisa merasakan kamu disebut Yesus lebih bahagia. Nah, peristiwa Kamis Putih sungguh bagi kita semua adalah di mana Yesus sendiri yang mengadakan sakramen, baik itu imamat maupun juga sakramen Ekaristi. Yesuslah yang membuat. Dan kalau setiap kali kita orang Kristen melakukan, itu yang kita buat. Dan kalau Yesus mengatakan, inilah tubuhku, ya itulah kita yakini. Inilah darahku, ya itu yang kita yakini, kita imani. Dalam iman Kristiani Katolik. Karena tidak semua juga sepaham dalam hal ini. Tetapi iman Katolik jelas, karena apa? Ya Yesus sendiri yang mengadakan itu. Dan kita melakukan apa yang diamanatkan, apa yang diperintahkan kepada kita semua. Maka biasanya pada perayaan Kamis Putih, pagi, sering disebut ya misa krisma atau misa pemberkatan minyak-minyak yang nanti akan dipakai oleh para imam sekaligus. Di situ Bapak Uskup bersama seluruh imam di keuskupannya akan memberi janji imamatnya. Disitulah karena Ekaristi ada, mengandaikan juga ada sakramen imamat di mana imamlah yang diberikan kuasa, diberikan amanat untuk bertindak in persona Christi, bertindak sebagaimana Yesus menghadirkan kurbannya dalam perjamuan Ekaristi di meja altar yang setiap kali kita rayakan, baik itu misa harian ataupun dalam Ekaristi mingguan. Disitulah, jadi itu sebabnya Kamis Putih pagi biasanya kalau di Keuskupan Agung Jakarta kan kita Kamis pagi di katedral bersama seluruh imam yang hadir lalu membaharui janji imamatnya. Jadi kadang-kala pernah ditanya saya, Romo kita orang awam umat pada malam Paskah ada pembaharuan janji baptis. Lah Romo tidak, oh saya sudah duluan. Itu Kamis Putih, setiap Kamis Putih imam-imam membaharui janji imamatnya untuk menjadi pelayan sakramen Ekaristi dan sakramen-sakramen lain. Maka disitulah juga ditekankan kembali bahwa peran imam sebagai pelayan umat,
pelayan gereja, sekaligus memberi janjinya, janji imamat untuk menghadirkan sakramen-sakramen, untuk mewartakan sabda Tuhan, untuk juga memberi perhatian, melayani kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang kecil, yang tersingkir, yang juga yang boleh dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Nah, disitulah digambarkan bagaimana sekaligus juga minyak-minyak diberkati. Jadi yang paling pokok adalah pembaruan janji imamat, para imam bersama Bapak Uskup di keuskupan, sekaligus juga ada pemberkatan 3 minyak, yaitu minyak katekumenat yang diurapkan pada calon-calon baptis. Lalu yang kedua minyak krisma yang dipakai untuk baik untuk penerima sakramen krisma maupun juga untuk yang dipakai untuk tabisan imam, pengurapan tangan, maupun juga pengurapan uskup sebagai tabisan imam agung. Demikian juga dalam pemberkatan altar gereja, maka dipakai minyak krisma untuk mendedikasikan, untuk mengkuduskan meja yang dipakai sebagai meja altar. Maka meja altar dalam gereja-gereja kalau diresmikan oleh Bapak Uskup juga biasanya diberikan diurapi dengan minyak krisma. Dan yang ketiga adalah minyak pengurapan orang sakit. Bagi mereka yang ada dalam kelemahan karena sakit, dalam saat-saat akhir hidupnya, maupun juga mereka yang, nah saya kira juga baik diketahui bukannya untuk mereka yang mau meninggal, tetapi juga bagi mereka yang merasa membutuhkan dukungan, merasa lemah dan butuh diteguhkan. Maka kadang-kadang yang sering saya alami juga, kalau orang mau operasi berat gitu, atau operasi yang serius, lalu datang minta didoakan dan kita urapi. Jadi supaya orang juga tidak menjadi keliru seolah-olah itu hanya mereka, untuk mereka yang sudah dalam saat akhir. Ya itu pasti tentu saja juga, tetapi juga bagi siapapun maka bisa diterima umat. Maka kadang-kala di paroki juga ada pengurapan orang sakit, entah romonya mengunjungi, entah lalu ada misa bersama khusus pengurapan di gereja. Jadi inilah minyak-minyak yang merupakan tanda kasih Tuhan, sakramen tanda kasih Tuhan yang nyata dalam kelemahan kerapuan kita. Maka saya kira itu dalam sakramen yaitu minyak-minyak itu supaya kita menjadi dikuatkan ketika lemah, atau dan juga sakramen di dalamnya juga dalam imamat itu pelayanan terhadap mereka pengakuan dosa. Maka biasanya sebelum Paskah kan biasanya lalu sebelum pekan suci kan juga melayani sakramen tobat, di mana orang juga lemah karena dosa lalu juga diberi kuasa pengampunan, bukan imamnya tetapi diberi rahmat Tuhan, kuasa untuk melepaskan apa yang Yesus janjikan. Apa yang kau melepaskan di dunia ini juga dilepaskan surga. Dan berkat wafat kebangkitan Kristus maka kita dibebaskan dari dosa. Sebagaimana di dalam bacaan bagaimana umat Israel dibebaskan dari kuasa, dari perbudakan Mesir, bangsa asing, bangsa terjajah, menjadi bangsa yang merdeka. Demikian juga di dalam Ekaristi. Ya, karena kita butuh makan. Ya, dalam seperti mana tubuh kita, kan kita butuh makan. Lah makan minum lah itulah kita juga selalu diberikan asupan rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus. Jadi sungguh betapa kasih Tuhan itu secara nyata dalam iman Kristiani Katolik, dalam sakramen-sakramen. Bahwa Tuhan selalu hadir, menyertai setiap langkah hidup kita. Dan di dalam Kamis Putih itu sakramen imamat dirayakan, demikian juga sakramen Ekaristi. Dan bagi umat ini juga menjadi kesempatan untuk, ya biasanya memang tidak tahu kapan saja Kamis Putih biasanya juga bekerja. Beberapa keuskupan lalu karena alasan praktis, tempat lokasi yang berjauh-jauhan maka bisa diadakan juga tidak pada hari Kamis. Sehingga mereka umat juga bisa hadir, bisa terlibat di dalamnya, mendoakan para imam, mendoakan Bapak Uskup dan seluruh gereja. Dan disitulah kita diajak dalam sakramen Ekaristi, itulah Yesus memberikan tanda kasihnya kepada sama. Sehingga kita harus diingatkan terus akan apa yang menjadi pokok inti ajaran Yesus, yaitu kasih. Dan kasih itu menjadi nyata manakala wujud nyata dalam pemberian diri, dalam pengorbanan diri, dalam pelayanan. Maka itulah sebabnya esoknya Yesus tidak hanya mengatakan, esoknya dia sendiri memberikan, mengorbankan
dirinya di kayu salib dengan darahnya sampai tuntas. Sebagaimana darah anak domba yang tadi kita dengarkan bacaan pertama, anak domba yang disembelih sebagai domba kurban, anak domba Paskah. Dan Yesus dalam tradisi perjanjian baru, dialah anak domba Paskah yang menebus dosa kita semua dengan darahnya. Bukan darah kambing korban, bukan darah kambing kambing anak domba Paskah yang darah diciprat-cipratkan pada pintu umat Israel sebagai tanda. Dan kalau ada tanda darah itu maka malaikat maut lewat. Demikian juga kita dalam iman Kristiani dengan pembaptisan, maka kita ditebus, dibersihkan dari segala dosa-dosa kita, dan karena itu kita diberikan rahmat sebagai manusia merdeka yang dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, dan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup sebagai anak-anak Allah yang ditebus berkat darah Kristus, anak domba Allah yang dijanjikan pada kita semua. Dari situlah kita banyak kekayaan simbol yang ada di dalamnya. Dan setelah itu lalu memang kalau kemis putih biasanya setelah itu lalu ada kesempatan orang untuk teguran, untuk dalam keheningan ikut bersama-sama Yesus yang dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Nah, kali ini sedikit berbeda sebenarnya suasananya, maka biasanya tidak dengan ditahtakan dalam monstran seperti adorasi, tapi dalam tabernakel yang ditutup, dalam sibori yang ditutup, menggambarkan bahwa ini bukan adorasi, tetapi ini kita bersama-sama berdoa. Yesus yang mengatakan, tidakkah kamu kuat berjaga-jagalah dan berdoalah bersama-sama aku. Tidak sanggupkah kamu bertahan 1 jam saja bersamaku. Nah, kita juga bisa belajar di situ. Sangat menarik karena kita boleh belajar juga dari peristiwa di Getsemani itu nantinya. Bagaimana Yesus bergulat, bagaimana Yesus berjuang, dan bagaimana Yesus akhirnya mengatasi itu. Mengatasi cobaan, mengatasi kecenderungan diri untuk tidak mengikuti apa yang sebelumnya dikatakan. Untuk dikatakan, biarlah kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, disitulah kita diajari sebenarnya dalam pergumulan yang sangat berat, hidup mati ini. Dan juga dikatakan dalam Lukas dikatakan sampai rasanya pengen mati saja. Dan dia berpeluh, berkeringat, tetesan-tetesan darah. Itu mengatakan bahwa sungguh ini pergumulan serius. Dan dalam hidup kita seringkali kita juga mengalami sebuah pergumulan dan pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup kita. Kita belajar dari Yesus, kita bisa mohon di situ. Barangkali kita juga mengalami pada tahun ini, sampai sekarang ini, barangkali sampai bulan April ini kita mengalami harus membuat suatu pilihan-pilihan yang sulit. Nah, mari kita belajar dari Yesus. Mari kita menyampaikan juga kegalauan kita, menyampaikan juga kerinduan hati kita, ketakutan kita. Yesus juga takut. Kan ini digambarkan juga takut, gemetar. Nah, itu saya kira juga sangat baik untuk kita menjadikan mohon rahmat supaya kita bisa juga di dalam saat-saat ketika kita harus mengambil sikap keputusan-keputusan yang sulit, kita tetap teguh seperti Yesus sendiri. Kalau boleh biarlah tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan Yesus mengingatkan juga kepada para murid, berdoalah dan berjagalah, sebab roh memang kuat, tetapi daging lemah. Lah, sebenarnya inilah yang kita buat di dalam masa Prapaskah. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Maka kita diajak untuk mendisiplinkan, melatih. Maka yang disebut sebagai latihan rohani. Dan melatih fisik kita latihannya apa? Ya, pantang dan puasa itu latihan fisik. Supaya akhirnya seluruh diri kita itu tetap fokus dan mendukung pada melaksanakan kehendak Tuhan itu. Iya Romo. Jadi seringkali begitu. Romo, menarik sekali pembicaraan kita ya Romo ya. Tapi kita akhiri dulu sesi pertama kita ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menarik sekali perbincangan kita di sesi pertama ini. Kita akhiri dulu sesi pertama ini, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Hidup TV
mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SY dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Hani, di sesi kedua ini hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan? Ya, tadi kita sudah membicarakan bagaimana perjamuan itu dibuat. Dan itu menjadikan, memang kita harus akui bahwa tradisi Ekaristi kita itu memiliki akar tradisi dari perjanjian lama. Itu yang tadi kita dengarkan bacaan pertama. Bagaimana sampai diatur sampai sangat detail. Harus bagaimana harus domba yang jantan, yang tanpa celah, yang harus dikurung dulu. Itu mengenai bahwa memang untuk merayakan Paskah itu sangat ketat dan sangat sangat kikri, macam-macam hal harus diperhatikan. Karena apa ya? Karena ini penting sekali. Maka saya kira ini penting juga untuk kita semua. Nah, apakah kita juga memiliki sikap yang sama? Bagaimana sungguh-sungguh kita menempatkan Ekaristi itu begitu rupa, begitu penting sehingga mereka sampai hal yang sangat detail diatur, cara makannya diatur. Bagaimana kalau keluarga itu nggak sanggup menghabiskan, maka harus mengundang yang lain dan sebagainya. Harus cara makannya saya berikan harus dan juga cepat dan seterusnya. Dan harus selalu diingat dan dicatat dan dikisahkan. Dan dalam tradisi mereka adalah pada saat itu lalu ketika mereka sudah menjadi bangsa yang merdeka, mereka sudah menempati tanah janji, lalu ada tradisi di mana pada kesempatan itu dalam keluarga itu, kalau itu keluarga besar, maka yang paling junior, yang paling muda itu yang dapat tugas. Tanya, apa yang kita lakukan ini, apa artinya, apa maknanya, bagaimana, kenapa kita buat ini. Jadi yang muda bertanya. Dan lalu tugas yang paling senior, yang paling tua, yang paling dituakan di situ, lalu menjelaskan itu, menceritakan lagi pengalaman itu. Nah, itu bagaimana proses itu yang penting. Menjelaskan sebuah pengalaman supaya itu menjadi hidup kembali. Dan Ekaristi sebenarnya adalah demikian itu. Tidak ada lagi bertanya bagaimana artinya, tetapi seluruh liturgi Ekaristi dari awal sampai akhir itu merupakan sebuah mengenangkan kembali, menghadirkan kembali apa yang telah dibuat Yesus itu, sehingga itu mendatangkan berkat, mendatangkan pembaruan hidup kita terus-menerus. Dan Ekaristi itu memberikan tubuhnya, darahnya. Tubuh dalam bahasa Yunani soma yang berarti bukan berarti tubuh fisik, tapi seluruh hidup, seluruh dirinya. Dan darah itu berarti juga semangatnya, semangat hidupnya, spiritnya. Jadi itu artinya kalau diberikan makanan tubuhnya dan darahnya itu berarti seluruh dirinya diberikan kita semua. Yang ingin hadir masuk dalam diri kita. Yang sabda manusia itu dalam peristiwa Natal. Di dalam peristiwa ini justru itu pun menjadi makanan. Menjadi suatu yang ingin menyatu dengan hidup kita. Tak terpisahkan lagi. Maka komunio menjadi tanda kesatuan. Pada ujungnya kita adalah komunio. Komuni. Disitulah terjadi sebuah kesatuan. Kita dengan Tuhan yang kita sambut, sabdanya maupun yang kita sambut dalam Ekaristi, roh tubuh dan darahnya, demikian juga kesatuan kita satu sama lain. Karena kita, sebagai kata Santo Paulus, kita makan, minum dari piala yang satu dan sama. Sehingga itulah menjadi tanda kesatuan. Maka dalam cara pandang Kristiani, hukuman terhadap mereka yang dianggap tidak melaksanakan seluruh ajaran iman yang berat begitu, maka hukumannya apa? Tidak boleh ikut komuni, tidak boleh sambut komuni.
Itu tadi menggambarkan apa? Sebuah kesadaran bahwa dengan melakukan ini, maka saya mencederai kesatuan seluruh jemaat ini, seluruh tubuh gereja ini. Jadilah maka tandanya begitu. Maka di dalam gereja lalu ada kamar pengakuan, dan yang biasanya adalah di luar itu. Maka orang di luar, lalu setelah ada rekonsiliasi, absolusi, maka masuk kembali ke dalam persekutuan. Nah, itulah simboliknya. Setiap kali kita di dalam gereja ada kamar pengakuan, ya, bukan yang utama, kita agak sedikit keluar, dan di situ lalu setelah mengalami menerima sakramen rekonsiliasi, absolusi, lalu kembali lagi, diterima lagi dalam kesatuan. Jadi Ekaristi menjadi tanda kesatuan antara kita satu sama lain, sekaligus juga tanda kesatuan kita dengan Tuhan yang kita sambut, yang kita terima sabdanya maupun juga semangat hidupnya. Nah, ini yang saya kira perlu kita juga sadari. Apakah pertanyaannya, apakah kita juga sungguh telah menjadikan, maka orang mengatakan you are what you eat, gitu. You are what you read. Nah, kita apakah dalam seluruh hidup kita setiap kali Ekaristi ini moga-moga ini membuat kita juga semakin dihidupi oleh semangat Ekaristi yang sama. Dan kalau kita melihat secara sederhana, apa makna Ekaristi yang paling dalam dan paling dasar? Yang pertama bersyukur dan lalu berbagi. Maka kalau kita melihat di dalam seluruh kisah-kisah Yesus perjamuan malam terakhir, ada beberapa. Pertama, dalam kisah pergandaan roti, Yesus mengambil, mengucap berkat, lalu membagi-bagikan. Itu dalam kisah pergandaan roti. Dalam perjamuan malam terakhir yang kita dengarkan di dalam Kamis Putih, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Demikian juga di dalam doa syukur agung setiap kali imam merayakan Ekaristi. Dalam kata-kata institusi itu yang kita yakini menghadirkan kembali Ekaristi itu, mengatakan ya, imamnya akan mengatakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya pada para murid seraya berkata. Demikian juga Yesus mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, ambillah dan minumlah. Jadi 3 hal ini, ya, mengambil, mengucap syukur, membagi-bagikan. Maka kalau diringkas lagi, mengucap syukur dan berbagi. Nah, itulah inti Ekaristi. Diingatkan terus. Kenapa begitu? Ya karena orang belum tentu, dan kecenderungan kita, nah ini aspek transformatif. Jadi aspek Ekaristi ada aspek aspek ritual, aspek liturgis. Tentu saja itu bagus, harus disiapkan dengan baik, maka ada latihan-latihan dengan baik. Aspek liturgis, aspek devotif, kadang lalu ada adorasi dan sebagainya, penting. Tetapi juga tidak kalah penting adalah justru inilah yang dikatakan lakukanlah itu. Berarti apa? Aspek transformatif. Baik Ekaristi yang kita sambut itu mengubah hidup kita menjadi semakin ekaristis, semakin dijiwai oleh semangat Yesus, yaitu bersyukur dan berbagi. Nah, maka di dalam pokok-pokok perintah Yesus kasih itu, kasih dalam bahasa Yunani kan agape. Agape itu berarti, itu juga dikatakan Yesus di dalam Injil, yaitu pemberian diri, bahkan pengorbanan diri. Itulah kasih yang sejati. Dan syukur pada Tuhan bahwa di dalam terjemahan kata agape di dalam bahasa Indonesia yaitu kasih. Nah, kasih itu sinonimnya apa? Anda tahu? Padanan kata-kata lain dari kasih apa? Cinta. Apalagi kata yang persis. Yang persis. Kamu ngasih berarti ngasih sesuatu? Memberi. Itulah. Persis. Justru itu letaknya terjemahan itu sangat tepat. Bukan cinta, tapi kasih. Oh, kasih. Kasih berarti memberi. Memberikan diri, bahkan mengorbankan diri. Nah, itulah artinya. Kasih yang dimaksud Yesus. Level yang diharapkan dari kita semua. Bukan hanya pada, ya, dalam kata-kata itu ada beberapa ungkapan. Yang pertama yang paling dasar itu eros, nafsu.
Ya itu satu yang positif dalam hidup manusia. Tapi manusia kalau tidak bisa mengatasi kecenderungan dirinya, ya dia akan juga hancur juga hidupnya. Kalau hanya digerakkan oleh nafsu. Tapi nafsu adalah daya hidup. Setiap makhluk pasti punya eros. Yang kedua adalah filia. Yaitu apa? Ya kecintaan kebaikan. Jadi kalau saya di katedral itu sebelah saya itu kan ada kantor pos besar. Dan situ ada kantor atau mereka pecinta perangko, filateli. Pecinta kemanusiaan filantropis. Dan sebagainya, bentuk-bentuk namanya fila. Pecinta kebijaksanaan itu namanya filosofia. Filsuf, itu pecinta kebijaksanaan. Itu baik, positif, manusiawi, tapi ya belum itu yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud Yesus adalah sampai pada level yaitu agape. Dan itulah sesungguhnya yang diharapkan dari kita semua dalam Kamis Putih. Maka banyak indah tubuh, pemberian diri secara utuh dalam arah inilah tubuhku, inilah darahku. Dalam bentuk apa? Pelayanan, membasuh kaki. Nah, membasuh kaki, tindakan sungguh-sungguh mau melayani. Maka kalau orang sungguh mengasihi tidak bisa melayani, itu menjadi sangat ironis gitu. Ya nggak nyambung gitu. Kalau sungguh-sungguh mengasihi, maka tindakan yang salah satu tindakan semangat dasarnya adalah melayani. Bukan menguasai, bukan mencari untung, bukan mencari diri sendiri, tapi melayani. Dan kalau di dalam kisah yang kita dengar hari ini berkaitan dengan perikop selanjutnya itu penting. Yang kita dengarkan kan, yang kita bacakan di dalam Kamis Putih kan hanya bagian pertama, yaitu tentang kisah tentang pembasuhan kaki. Tapi berikutnya ada tentang Yudas. Mau dengan Yudas dan akhirnya Yudas pergi dari situ. Nah, setelah Yudas pergi, arti katakan semua sudah dibasuh tapi tidak semua bersih. Nah, setelah Yudas pergi, baru Yesus mengatakan perintahnya. Maka baru berikutnya perintah baru, yaitu untuk saling mengasihi. Jadi perintah ini mengandaikan orang sudah dibersihkan. Maka kalau orang sungguh-sungguh ikut ajaran Yesus, maka sungguh-sungguh sudah dibersihkan dari berbagai macam ego, kepentingan diri sendiri, cinta diri. Maka kalau orang masih mencari diri sendiri, maka belum bisa ikut Yesus. Kalau orang hanya masih mencari, karena ikut Yesus berarti memberikan diri. Dalam bahasa yang lain yang sederhana, kalau orang mau ikut Yesus berarti apa? Orang sudah selesai dengan dirinya. Baru setelah itu orang bisa mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Maka dikatakan, kamu nggak ngerti, belum mengerti. Tapi setelah itu bersihkan dulu. Maka penting juga di dalam hidup kita ya dibersihkan. Maka dalam liturgi kita juga ada. Dalam liturgi semua ibadah, kalau orang mau beribadah biasanya orang akan bersih-bersih dulu. Simboliknya apa? Bersih-bersih badannya. Kan selalu itu di dalam apa saja yang agama besar selalu ada begitu. Kita juga ada. Nah, bersih-bersih kita apa sebelumnya? Ya kalau dalam masa Prapaskah sudah dibuat dalam Kamis Putih, yaitu orang melakukan sakramen taubat, membersihkan hati. Demikian juga secara fisik kalau kita mau masuk gereja kan kita buat ambil air. Mengingatkan kita pembaptisan, mengingatkan kita bahwa kita telah dibersihkan, kita telah dibasuh, kita telah ditebus dengan darah Kristus. Dan lalu kita mengambil air itu, air pembaptisan. Dibersihkan, dan dengan begitu kita bisa juga mulai mendengarkan, mulai bisa mengalami, menerima. Sebab Petrus awalnya menolak, dan akhirnya mereka menerima, dan akhirnya mengerti lama-lama. Tapi Yudas katakan di situ dia tidak mau, maka dia pergi dan melakukan apa yang dia mau. Nah, itu menarik bahwa setelah itu Yesus memberikan perintahnya. Jadi perintah Yesus itu diberikan pada mereka yang punya disposisi yang cocok, yang sudah apa dengan bersih. Maka kalau kita sungguh-sungguh ingin memberikan kasih, pasti harus bersih, dibersihkan. Dan setiap kali kita diberi kesempatan dibersihkan, juga dibaharui. Maka nanti dalam malam Paskah akan dibaharui lagi janji baptisnya. Ya karena kita bisa saja keliru, bisa saja salah, bisa saja juga agak sedikit menyimpang. Nah, dia diingatkan lagi, ditarik kembali. Diingatkan lagi.
Dan itu sebabnya kita manusia juga diajak untuk membersihkan diri. Maka cara paling baik itu ya kita juga membersihkan diri kita. Demikian juga dalam hidup selanjutnya kita mulai belajar mengatasi diri sendiri. Belajar untuk apa? Tidak mencari diri sendiri tapi melainkan mencari kehendak Tuhan. Nah, nanti dalam kisah berikutnya dikisahkan Yesus sendiri bagaimana Yesus bergulat itu dalam Taman Getsemani itu. Sudah berapa lama kita mengucapkan dan diajari berdoa kan? Jadilah kehendakmu. Tapi berapa persen dalam setiap hidup kita yang sungguh-sungguh kita melakukan kehendak Tuhan? Dan berapa persen kita malah mencari diri sendiri, mencari kehendak kita sendiri, mencari kesenangan kita sendiri, mencari kepentingan kita sendiri. Nah, situlah kesempatan sebenarnya kita dalam teguran. Nah, itu kita refleksi, kita mawas diri sejauh mana kita sungguh telah berusaha ikut dalam jalan Yesus ini. Jalan yang tidak mudah, tetapi yang memberikan pada kita semua sebuah dikatakan sukacita. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dan setelah itu mendirikan inilah tandanya bahwa kamu adalah muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Hanya dalam saling mengasihi itulah mengasihi itulah dikenali murid Yesus. Bukan kalau kita pasang salib, kita ngkoar-koar saya orang Kristen, saya orang Katolik, saya murid Yesus. Tapi justru dikenali kenapa? Kapan? Ketika kamu melakukan kasih pada sesama, ketika kamu saling mengasihi, itulah orang tahu, oh ini orang Kristiani. Dikenali sebagai murid Yesus, itu bukan karena identitas dan label-label yang kita pasang atau aksesoris yang kita gunakan, tapi justru dikenali dari apa yang kita lakukan. Nah, ini saya kira semangat yang perlu selalu kita diingatkan terus. Dan bagi saya sebagai pribadi maupun sebagai imam ya, Ekaristi Kemis Putih selalu menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah habis untuk digali, untuk menjadi sumber bagi kita, sumber pembaruan hidup kita. Maka Ekaristi selalu berbuah yaitu transformasi. Maka Ekaristi bukan hanya devotif, bukan hanya kebaktian, bukan hanya ulah kesalehan rohani, tapi juga adalah menggerakkan kita untuk akhirnya sampai kepada tergerak oleh belas kasih. Maka kalau di dalam rumusan Gereja Keuskupan Agung Jakarta kan sangat jelas. Berkali-kali juga Bapak Uskup kita, Bapak Kardinal Ignatius juga mengingatkan dalam surat gembala dan berbagai kesempatan. Maka yang menjadi arah kita bersama adalah semakin. Nah, semakin itu berarti apa? Bertumbuh. Ada aspek transformasi, aspek bergerak. Semakin apa? Nah, 3 hal kan yang sering diulang-ulang. Dan saya kira itulah yang paling pokok, 3 hal itu. Semakin beriman, ya, aspek-aspek iman macam-macam, termasuk dalam ibadah, ritual, semuanya. Dan nggak hanya cukup hanya di situ. Liturgis, baik, memang harus kita buat. Tapi lalu berikutnya apa? Semakin bersaudara. Itu bersaudara itu dalam hidup sehari-hari. Dan bukan hanya bersaudara, tapi dikatakan semakin berbela rasa. Nah, disitulah ujian. Apakah Ekaristi kita itu sungguh telah menjadi hidup? Maka Ekaristi bagi saya, Ekaristi yang sukses, Ekaristi yang bermakna, Ekaristi yang sungguh mendalam, bukan kalau kornya hebat. Ya syukur kalau kornya menyanyi dengan bagus. Atau pastornya khotbah dengan menarik dan berkobar-kobar, ya syukur kalau pastornya nggak begitu. Tapi kita akan dengar sabda Tuhan. Atau kalau suasananya semuanya bagus, ya puji Tuhan kalau kita boleh mengalami liturgi yang dikatakan di Keuskupan Agung Jakarta, liturgi yang hidup dan memerdekakan. Tapi yang paling penting bagi saya adalah apakah setelah itu kemeriahan misalnya perayaan Paskah ini lalu berbuah nyata, orang bertumbuh dalam semangat Ekaristi, senantiasa bersyukur dan berbagi. Nah, dengan demikian Ekaristi selalu menjadi pengingat kita semua untuk tidak jatuh pada semangat yang barangkali akan dicari dunia. Semangat yang hanya mencari diri sendiri. Semangat hanya mementingkan diri sendiri. Maka dalam sebuah, ya saya kira menarik itu, ya anekdot tentang makan. Jadi seorang sosiolog selalu memberi strata sosial dari pertanyaan tentang makan, misalnya begitu ya. Kalau orang sangat miskin, di bawah garis kemiskinan,
itu pertanyaannya akan berbunyi, apakah hari ini kita makan? Jadi belum tentu makan. Jadi makan enggak itu sudah masih soal itu. Kalau sudah naik sedikit peringkat atau level hidupnya, kesehatannya makin naik, maka pertanyaannya bisa berubah. Hari ini kita makan apa? Sudah pasti makan, tetapi mulai mikir-mikir menu. Udah ada pilihan-pilihan. Kalau level hidupnya makin naik lagi, maka pertanyaan juga berubah ternyata. Menjadi apa? Hari ini kita makan di mana? Berarti makan sudah menjadi gaya hidup. Menjadi ya gaya hidup. Di hotel mana, di restoran mana, nyobain kuliner di mana. Kalau orang sudah naik lagi, ya bisa menjadi. Hari ini kita makan siapa? Nah, itulah keserakahan. Justru Ekaristi memotong kita supaya kita bisa mengatakan cukup dan lalu mulai belajar berbagi pada yang lain. Itulah sebabnya kita berulang-ulang diingatkan terus. Itu pun misi belum tentu masuk. Maka sesungguhnya kalau kita merayakan Ekaristi, moga-moga kita semua juga diingatkan akan pesan pokok ini supaya kita tidak menjadi kebablasan menjadi ya keserakahan. Nah, itulah yang menjadi sumber dari berbagai macam kejahatan, berbagai macam konflik, karena orang mencari diri sendiri, mencari kelompoknya sendiri. Dan dalam kaitan ini kan tema kita tahun ini kan kita adil bangsa sejahtera, tahun keadilan sosial. Dan situlah kita letaknya. Apakah ibadah kita tiap minggu itu juga menggerakkan kita untuk secara nyata terlibat dalam hidup bersama, terlibat dalam upaya-upaya sungguh-sungguh untuk membangun masyarakat yang makin adil, makin beradab, makin bersaudara. Itulah buah yang diharapkan terjadi di tengah-tengah kita, bukan hanya menjadi slogan, tapi ya inilah Ekaristi selalu mengingatkan kita untuk mengarah ke sana. Karena kita manusia ya sering lupa, gitu. Maka diingatkan, setiap kali diingatkan terus, nah, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya. Nah, moga-moga perayaan Kamis Putih pada tahun ini juga di dalam tahun keadilan sosial ini juga menggerakkan kita untuk menjadi Ekaristi yang sejati, Ekaristi dalam hidup sehari-hari. Maka bukan hanya menjadi saleh sekitar altar, tapi kita menjadi juga saleh ketika dalam hidup sehari-hari. Dan itulah menjadi Ekaristi yang penuh. Maka seorang santo modern, Alberto Hurtado dari Chili itu punya ungkapan, sungguh baik kalau tangan kita menengadah atau mengatup untuk memuji Tuhan. Itu sangat bagus. It's good to put your hands together to pray, but it is better if you open them in order to give. Sungguh baik kita begini memuji Tuhan, mau begini boleh, mau begini juga boleh. Tapi jauh lebih baik kalau kita mengulurkan tangan, membuka tangan kita berbagi. Itu satu paket. Kalau tidak, Ekaristi kita bisa nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Justru Ekaristi yang kita harapkan di situ. Maka semoga disitulah dinamika yang kita harapkan terus menjadi semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Iya, Romo Hani, saya tertarik sekali dengan inspirasi yang Romo Hani berikan bahwa Ekaristi yang sudah kita terima itu juga dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya. Romo, sayang sekali Romo, kita sudah sampai di penghujung acara. Baik. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tibalah kita di penghujung acara. Kita akhiri acara kita dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih melalui Putramu, Engkau telah memberikan pada kami semua teladan yang luar biasa akan makna kasih yang sejati. Engkau memberikan dirinya sehingga kami semua boleh ditebus, boleh mengalami kasih-Mu yang melimpah. Maka kami mohon agar kami melalui perayaan Ekaristi dan perayaan-perayaan Pekan Suci ini, kami sungguh dibaharui hidup kami, makin boleh menjadi pribadi-pribadi yang
dengan hati yang tulus, mewujudkan perintah kasih dalam tindakan sederhana, tapi sungguh-sungguh kami lakukan dengan sepenuh hati, dan kiranya seluruh upaya-upaya kami ini berkenan padamu, dan membawa kepada kemuliaan nama-Mu, dan membawa sesama kami semakin diabdi, sesama kami semakin boleh mengalami keadilan, sejahteraan yang penuh. Dan kami memohon berkat-Mu untuk kami semua, keluarga-keluarga Kristiani, maupun juga mereka yang terbuka akan karya dan kebaikan-Mu. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerja, dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasihi, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hani untuk kehadiran dan perbincangan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SY dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa, mari amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, aksi nyata berbela rasa. Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai tanda syukur